Pemirsa, belum selesai kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum UI, kini muncul kasus pelecehan lain di kampus Institut Teknologi Bandung. Sebuah video lagu yang dinilai melecehkan perempuan dinyanyikan puluhan mahasiswa dan mahasiswi di sebuah acara. ITB akhirnya meminta maaf. Viral di media sosial, video memperlihatkan sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung tengah bernyanyi di sebuah acara. Mereka terlihat menyanyikan lagu dengan lirik yang diduga melecehkan seorang perempuan. Dalam video tersebut, lirik lagu yang dinyanyikan cenderung melecehkan perempuan. Belakangan, lagu itu diketahui berjudul Erika yang dibawakan oleh Orkes Semi Dangdut Himpunan Mahasiswa Tambang Kampus ITB. Merespon hal itu, Himpunan Mahasiswa Tambang Institut Teknologi Bandung mengeluarkan siaran pers. Mereka menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya lagu tersebut. Mereka juga mengakui bahwa lagu tersebut menimbulkan keresahan karena mengandung unsur sensitif bagi empati masyarakat. Untuk itu, pihak HMT ITB menurunkan konten video dan audio lagu tersebut dari kanal resmi dan akun media sosial yang terafiliasi. HMT ITB juga berjanji akan melakukan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Para ibu sering was-was saat anaknya jajan minuman manis kemasan, betul tidak? Nah, menjawab hal itu, Kementerian Kesehatan akhirnya merilis aturan agar produsen mencantumkan label gula, garam, dan lemak di minuman kemasan dengan huruf dan warna yang mudah dikenali. Pemirsa, yang dinanti-nantikan para orang tua akhirnya terwujud. Pemerintah menerbitkan label Nutri-Level alias label pada kemasan makanan dan minuman yang mana nantinya ini akan mencantumkan kadar gula, garam, dan juga lemak. Label ini akan memudahkan para orang tua untuk memilih minuman dan juga makanan kemasan untuk putra-putrinya. Para ibu bakal lebih mudah memilihkan jajanan sehat untuk putra-putrinya. Kementerian Kesehatan akhirnya mengatur pencantuman label gizi pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis. Dalam aturan tersebut, produsen makanan minuman diminta mencantumkan label sesuai kadar gula, garam, dan lemak atau GGL. Label A dengan warna hijau tua memiliki kadar GGL terendah dan paling aman dikonsumsi. Kemudian label B warna hijau muda dengan GGL lebih tinggi. Kemudian label C warna kuning dengan GGL lebih tinggi lagi serta label D dengan warna merah yang memiliki kadar GGL paling tinggi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan perlu edukasi untuk mencegah konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih yang menimbulkan risiko penyakit obesitas, hipertensi, kardiovaskular, stroke, dan diabetes hingga gagal ginjal. Karena kita bisa mengontrol kandungan-kandungan di dalamnya agar bisa mengedukasi anak-anak untuk tidak jajan sembarangan. Mungkin jadi lebih terkontrol lagi untuk jajan di luar. Kita jadi tahu apa aja yang mereka makan di luar. Dilihat dari komposisi yang ada di dalamnya, kandungannya. Di tahap awal, aturan label gizi berdasarkan GGL baru dikenakan pada usaha skala besar. Saat ini sifatnya masih sukarela, tapi akan menjadi wajib dipatuhi dalam 2 tahun mendatang. Aturan sudah ada, saatnya Anda para konsumen untuk lebih cermat memilih makanan dan minuman kemasan. Pilih produk dengan label yang aman bagi kesehatan. Dari Jakarta, saya Aya Nufus beserta juru kamera Zulkarnain melaporkan. Bisa viral, Pulau Umang di Pandeglang, Banten dijual seharga 85 miliar rupiah oleh agen properti dan Kementerian KKP turun tangan menyegel pulau tersebut. Warganet dihebohkan iklan properti yang menjual Pulau Umang di Banten seharga 65 miliar rupiah. Pemirsa. Kementerian KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perairan segera melakukan penyegelan terhadap Pulau Umang serta menghentikan aktivitas pemanfaatan hingga seluruh dokumen dan perizinan dipenuhi oleh pihak pengelola. Kementerian KKP juga menjelaskan Pulau Umang dimiliki perorangan, sementara kegiatan usaha yang dikelola oleh PT GSM ternyata belum memiliki izin.
terhadap pelaku usaha yang hasil pengawasannya ditemukan belum memiliki perizinan, itu kita hentikan sementara kegiatan. Selanjutnya pihak pelaku sudah kami arahkan untuk mengurus perizinan dasar, itu ke Direktorat Jenderal Teknis PKKPR-nya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan. Ya, tidak satupun pihak asing yang boleh mencuri kekayaan alam Indonesia, terutama di wilayah perairan. KKP beberapa waktu yang lalu berhasil menangkap kapal berbendera Malaysia yang sedang mencuri ikan di Selat Malaka. Kapal ikan berbendera Malaysia melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap 3 kapal ikan berbendera Malaysia yang sedang mencuri ikan di Selat Malaka. Menggunakan armada kapal pengawas, petugas KKP langsung mengejar 3 kapal yang telah terdeteksi di layar radar. Upaya peringatan lewat pengeras suara tidak digubris pelaku sehingga petugas harus melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Dari 3 kapal asing yang berhasil dicegat, petugas menangkap sejumlah awak kapal dengan 3 orang diantaranya berkewarganegaraan Myanmar. Akibat beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia, negara berpotensi dirugikan hingga 20,2 miliar rupiah. Selanjutnya 2 kapal dibawa ke pangkalan PSDK Batam, sedangkan 1 kapal asing lainnya dibawa ke pangkalan Belawan untuk penyidikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal menikah, kisah cinta 8 tahun di Ngawi, Jawa Timur berakhir pilu. Rumah yang dibangun untuk masa depan justru diratakan atas kesepakatan bersama. Alat berat perlahan meruntuhkan sebuah rumah di Desa Dumplengan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Warga desa hari itu menjadi saksi ketika sebuah rumah masa depan yang menjadi harapan sepasang kekasih hancur hanya dalam hitungan jam. Bermula dari seorang pria berinisial PR berusia 45 tahun yang telah menyiapkan lahan dan rencana rumah masa depan bersama kekasihnya RA 32 tahun, seorang TKW yang bekerja di Taiwan. Selama bertahun-tahun, RA mengirimkan uang dari Taiwan untuk membangun rumah di atas lahan ini sebagai persiapan menikah mereka. Namun sepulangnya ke tanah air, hubungan kedua kekasih kandas. Rencana menikah pun gagal dan perbedaan yang muncul membuat mereka memilih jalan masing-masing. Tidak ingin masalah berlarut, keduanya menempuh mediasi di tingkat desa dan mengambil keputusan tegas, yaitu merobohkan rumah yang pernah mereka bangun bersama. Menurut polisi, keputusan menghancurkan bangunan rumah adalah hasil kesepakatan kedua pihak tanpa unsur sengketa. Kisah ini menjadi pengingat tidak semua yang dibangun dengan cinta bisa bertahan hingga akhir cerita. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Mana, iNews melaporkan.